Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ini ada pertanyaan, Mbah Mudin mohon dijelaskan tentang Tuhan. Waduh, ini sulit ya. Karena kalau saya ibaratkan, saya ini kursi, kok disuruh untuk mengetahui siapa yang membuat kursi. Saya ini makhluk, kok disuruh untuk menjelaskan siapa yang membuat saya. Tentunya ya sulit, akan tetapi kita tetap harus belajar karena memang itu anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar, kita niati untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada istilah orang Jawa, orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Tuhan itu kalau bahasa Arabnya, Tuhan itu Rabbun. Lafal Rabbun bisa dimakrifatkan dengan ar-Rabbu, bisa dimakrifatkan dengan idhofah, Rabbus samawati. La ar-Rabbu idza utliqar Rabbu fa'alallah tabaraka wa ta'ala. Tapi untuk lafal ar-Rabbu terkadang bisa digunakan, lafal ar-Rabbu terkadang bisa digunakan selain Tuhan, seperti amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Kecuali ar-Rabbu juga bahasa Arabnya Tuhan itu ilahun. Lafal ilahun maknanya ayil ma'bud. Ilahun dari aliha ya'lahu ilahan wa ilahatan. Abada ibadatan. Ala wazni fi'alan. La fi'alan yang dimaksud di sini fi'alan bermakna maf'ulan. Seperti kitabun bermakna maktubun. Bisatun bermakna mabsutun. Ilahun ayil ma'bud yang disembah. Kemudian ketika kita mengatakan Tuhan, maka pandangan masyarakat berbeda-beda. Pandangan masyarakat berbeda-beda. Coba kita pelajari sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhulalim mubin. Ada yang mengatakan asnaman itu dianggap Tuhan. Kemudian kita pelajari lagi tentang Nabiullah Ibrahim. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Pertamanya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa kaukab Rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Oh,
ternyata ada kelemahannya. Tuhan nggak mungkin mempunyai kelemahan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat bulan, oh hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika sirna, oh enggak mungkin itu Tuhan. Tapi perlu dicatat, la illam yahdini, kita boleh mencari, berusaha mengenal Tuhan, tapi tetap harus dasarnya hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari yang begitu terangnya, hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Surat Al-An'am ayat 74 sampai 79 dipelajari. Permasalahan ini seperti yang dialami kaumnya Nabi Nuh. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa athi'un. Dijawab kaumnya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wattaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh ada yang menyembah Wadda, Suwa'a, Yahusa, Ya'uq, Nasra. Ini bernama-nama berhala. Kita pelajari sejarahnya Nabiullah Musa alaihi salam ketika menghadapi Fir'aun. Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku Tuhan. Kita pelajari lagi wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Kaumnya Musa berarti Bani Israel minta dibikinin Tuhan. Itu aneh ya. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ajlan jasadan lahu khuwaru alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Mereka minta dibikinin Tuhan. Akhirnya tidak dituruti Nabi Musa. Enggak mungkin makhluk menciptakan kholik, enggak mungkin. Akhirnya mereka membuat ajlan, pedit emas. Ya, dijawab Musa, loh apa tidak lihat pedit emas iki layu kalimuhum layahdihim. Kok dianggap Tuhan. Kemudian kita tengok sejarahnya Nabiullah Ibrahim lagi diterangkan di surat Anbiya wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin
faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Semua berhalanya Raja Namrud dirubuhkan. Nabiullah Ibrahim ditinggal satu yang paling besar. Mereka penasaran, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim ditimbali di hadapan Namrud, disaksikan masyarakatnya, ditanya, a anta fa'alta hadza ya Ibrahim bi alihatina ya Ibrahim, kamu yang merusak Tuhan kami. Nabiullah Ibrahim ternyata ahli diplomasi. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Loh, itu kan yang paling besar masih, dan itu masih membawa alat. Berarti barangkali yang melakukan yang paling besar. Ini mohon maaf kalau kita mempelajari ilmu yang lain, kabiruhum yang dimaksud Ibrahim ya Nabiullah Ibrahim, tapi pemahamannya Raja Namrud dan Junudi, pembesarnya maksudnya ya berhala yang paling besar yang tidak dirubuhkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Fas'aluhum, tanya itu, ingkanu yantikun, kalau mampu menjelaskan. Kemudian kita pelajari lagi. Kaumnya Nabi Musa lagi. Wattakhadha qaumu waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ada yang mengatakan Uzair itu ibnullah. Allah mempunyai anak menurut orang Yahudi. Diterangkan kitab Taurat Taubat ayat 30. Waqalatin nasrul masih ibnullah. Ini kaumnya Nabi Isa. Ada lagi kaumnya Nabi Isa. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Isa ibnu Allah itu ya Isa ibnu Maryam. Ada yang mengatakan lagi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Maidah ayat 73. Nah, setelah kita tahu ternyata di kalangan masyarakat ada beberapa anggapan tentang Tuhan. Ada yang menganggap berhala, ada yang menganggap manusia dianggap Tuhan. Kalau akhir-akhir ini ada yang menganggap bahwa robot yang bisa bicara, yang bisa gerak dan sebagainya itu ada yang menganggap Tuhan. Lah, demikian ini untuk apa? Untuk membedakan Tuhannya orang Islam dengan Tuhan yang menurut mereka dianggap Tuhan, maka lafal ilahun diberi al-ta'rif menurut Imam Sibawi.
Ilahun diberi al-ta'rif menjadi al-ilah. Summa nuqilat harokatil hamzah ila lami al-ta'rif wa hudzifatil hamzah fasara al-ilah. Summa uskinatil lam ta'rif wa udwimat wa fukhimat ta'ziman wa yuktabu usmani fasara Allah. Jadi Allahu diilhamkan menjadi Allahu, ditafhim menjadi Allah, ditafhim karena ta'zim. Lah setelah ilahun dita'rif menjadi diberi al-ta'rif, akhirnya diproses menjadi lafal Allah. Setelah menjadi setelah apa ya Allah, setelah kita tahu Allah prosesnya dari ilahun, setelah kita tahu Allah itu lafal Allah a'raful ma'arif fala yusamma al-makhluk bi Allah. Makhluk tidak boleh dinamakan dengan nama Allah. Karena apa? Li'anna Allah al-khaliq. Wallahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Maka makhluk tidak boleh dinamakan namanya khaliq kecuali kalau diberi mudhof seperti Abdullah. Lah setelah kita tahu Allah Tuhan, layakkah Allah itu disembah? Maka mari kita pelajari. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Surat Mukmin 7:62. Allah itu Tuhan yang menciptakan segalanya. Coba kita tengok sejarahnya siapa tadi? Nabiullah Ibrahim. Namrud membikin Tuhan. Loh, kalau Allah itu yang membikin kita, kalau sesembahannya Namrud, sesembahannya kaum Nabi Nuh, Yahusa, Ya'uq, Nasro tadi, sesembahannya yang membikin, yang menyembah itu kan akal kita nggak menerima, tentunya kan demikian. Jadi yang kita anggap Tuhan siapa? Yo yang mestinya khaliqu kulli syai'. Kecuali itu ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak dianakkan, berarti tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai anak, walam yulad, berarti yang mengatakan Uzairun ibnullah menurut kita ya, menurut Al-Quran ya tidak boleh. Kemudian yang mengatakan apa tadi? Innallaha huwal masih ibnu Maryam, innallaha salisu salasah, itu ya tidak boleh. Kesimpulannya Tuhan yang layak kita sembah berarti Tuhan yang di atas segala-galanya. Ngoten nggih, Tuhan yang di atas segala-galanya. Mohon maaf bagi yang di luar Islam, saya di sini membahas Tuhan menurut Al-Quran. Jadi yang tidak percaya dengan Al-Quran, sekali lagi saya mohon maaf, tapi andaikan andaikan percaya dengan argumen saya kemudian mau masuk Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah kita tahu bahwa Allah itu
Tuhan yang di atas segala-galanya, dan itu yang layak kita sembah. Jadi yang Tuhan yang layak kita sembah ya Tuhan yang di atas segala-galanya, sebagaimana yang tercantum di pelajaran kita dulu aqaid seket. Allah mempunyai sifat wajib 20, muhal 20, jaiz 1, ditambah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat wajib 4, muhal 4, jaiz 1, berarti genap 50. Kemudian setelah kita tahu Tuhan yang layak dan harus kita sembah itu Allah, maka kita harus menyembah kepada Allah. Lah menyembah pada Allah itu disebut ibadah. Lah ibadah ada aturannya. Lah yang mengatur tentang tata cara beribadah disebut agama. Lah agamanya Allah itu apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Lah Islam itu agama yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sehingga apabila kita mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam falyuqbala min, tidak diterima. Lah bagaimana kalau orang yang tidak mau beragama Islam? Yuk kita nasihati dengan baik. Akan tetapi pertanyaan yang terakhir ini kita bahas lain kali agar waktunya cukup. Saya akhiri sampai di sini. Semoga jelas, tapi semoga kamu kurang puas. Setelah kurang puas, kamu mengkaji dalil-dalilnya, mengkaji aqaid seket sampai kamu faham. Jadi semoga kita mendapatkan hidayah setelah mendengar penyampaian Orian ini. Kita mendapat hidayah, tapi jangan puas hanya dengan penyampaian ini tadi. Gali terus dan gali terus. Caranya menggali jangan langsung melewati batas sampai berani murtad, jangan. Hadani Allah wa iyyakum.